Pertama kali pembuatan potong kawat ini dulu. mata pancing cumi ini adalah memotong kawat stainless. Iya, berukuran berapa? 25. Sekitar berapa ini? 20 atau 25. 15 cm tuh ini, Pak. Oh, itu dia. Sekitar itu. 10 sampai 15 cm. Iya. Kawat stainless. Berikutnya pembuatan mal atau cetakan untuk pengisian timah. Iya. Ya, Pak. Iya. Pengecoran timah berbentuk kerucut menggunakan kertas, Pak, ini. Kertas iya. Nah, ini beliau adalah Pak Rano yang memang ahli dalam bidang pembuatan mata pancing cumi secara manual. Kalau di Kelurahan Moto, mata pancing cumi ini disebut sambi. Bahasa lokalnya sambi. Dibantu oleh Pak Noldi, salah satu expert di penangkapan cumi juga, salah satu warga di Kelurahan Moto. Proses berikutnya adalah batang stainless tadi yang berukuran kurang lebih 10 sampai dengan 15 cm, 10 cm itu dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari kertas tadi yang berbentuk kerucut, kemudian diikat bagian ujung bawahnya. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya. Iya. Kalau dilihat, kalau dibalik seperti payung yang terlipat sepertinya ya. Baik, oke, mantap. Baru masuk di apa sana? Pengecoran. Baik. Proses berikutnya adalah pengecoran timah. Ya. Sambil menunggu proses pengecoran timah, akan coba kita perlihatkan alat yang digunakan. Ada tang, ada gergaji pemotong. Ini tadi yang sudah dibuat oleh Pak Rano dan Pak Noldi, yang nantinya akan diisi dengan atau dicor dengan timah yang sudah lebur. Kemudian ada ini apa, Pak, ya? Mal pastaka yang banyaknya mata pancing. Oh, untuk mal mata pancing yang berbentuk bengkok-bengkok tadi. Kemudian ini Pak Noldi, Kasih bengkok. mata pancing. Nah, ini berfungsi untuk membengkokkan mata pancing. Kemudian ini ada swivel yang akan menghubungkan mata pancing dengan tali senar. Ada lem. Nah, ini nanti dimanfaatkan untuk mata pancingnya nanti ini. Nanti ini akan dibengkok-bengkokkan. Kemudian benang untuk mengikat bagian mata pancing. Kemudian ada apa ini ya? Penghalus gurinda. Ada tang juga, tang potong. Kemudian ini untuk menghaluskan, Pak, ya. Ini dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menghaluskan bagian timah setelah dicor. Kemudian ya lem sudah tadi. Kemudian apalagi? Kalau ini nampak ada batangan-batangan kayu berbentuk tabung seperti ini. Pegangan untuk meruncingkan mata pancing. Iya, ini dipergunakan untuk sebagai pegangan dalam kegiatan meruncingkan mata pancing. Mata pancing yang ada di mata pancing cumi itu. Karena awalnya tidak runcing seperti ini, kawat biasa stainless, menggunakan alat ini sehingga bisa diruncingkan. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana mekanisme peruncingan kawat stainless ini. Baik, proses berikutnya adalah kita memanaskan dan meleburkan timah menggunakan ya kompor lah di sini. Kemudian mal atau cetakan yang tadi sudah dibuat Pak Rano dan Pak Noldi
dimasukkan ke dalam pasir Pak ya? Iya, pasir ya, media pasir agar sepertinya untuk menyeimbangkan lah biar tidak goyang-goyang, dimasukkan ke dalam pasir untuk kemudian timah yang sudah lebur, sudah menjadi cair ini dimasukkan ke dalam Iya. cetakan yang sudah disiapkan. Baik, timah sudah mulai mencair. Proses berikutnya adalah menuangkan timah ke dalam cetakan. Ya. Dimasukkan. Ya, kurang lebih seperti ini. Dimasukkan sampai penuh ya. Di tengah-tengah cetakan tadi. Disiram sedikit. Disiram untuk apa Pak ya? Kalau boleh tahu. Boleh mau ambil dengan panas, ini kan panas. Oh iya. Tadi harus pegang. Oke, dimasukkan ke dalam air biar dingin. Dan luar biasanya kertasnya tidak terbakar. Iya, tidak terbakar. Luar biasa ya. Tadi tinggal ganti. Iya. Larut. Baik, tadi yang sudah selesai didinginkan, dibuka kertasnya, tampak seperti ini, seperti payung yang terlipat sepertinya ya. Ya, ini di tengahnya ada batang stainless yang tadi sudah dipotong-potong, kurang lebih 10 Ada dipukul. sampai dengan 15 cm. Ya, aku potong timah ini. Ada ukuran itu kan? Ya. Mana ada ukuran? Baru pembuatan matanya. Proses berikutnya adalah pembuatan mata pancing yang runcing-runcing itu Pak ya. Bagus ambil contoh satu yang DPA orang. Yang sudah jadi ya. Iya. Oke. Ya. Sekitar 3 Ini senti. pemotongan kawat stainless yang kecil Pak ya. Ini berapa panjangnya itu Pak? 3 senti. 3 cm, kurang lebih 3 cm ya. Oke. 3 cm. Dalam satu sambi atau satu mata pancing itu ada berapa mata ini? 18. 18 mata. 19 mata. 19. Oh. Ya, dipotong. Sampai. Kemudian ini proses yang dilakukan oleh Pak Noldi adalah merapikan timah yang sudah tercetak tadi, sehingga awalnya berbentuk seperti payung yang terlipat, dirapikan agar menjadi seperti apa ya? Seperti tabung apa ya? Bukan tabung ya. Seperti inilah kurang lebihnya hasil akhirnya nanti. Kita akan melihat prosesnya. Ini proses pemotongan mata pancing yang tadi. Ini Ini merapikan. Iya. Ini mata tang potongnya 100.000. Proses yang dilakukan Pak Rano adalah membuat ini. Membuat yang ini. Kemudian yang dilakukan oleh Pak Noldi adalah merapikan agar berbentuk seperti ini. Nah, berbentuk menggembung seperti ini. Ya, ukurannya sama kira-kira. Oh, seukur di situ. Iya. 2,5. Saya sampaikan lagi bahwa beliau ini adalah Pak Rano Sininau, expert dalam pembuatan sambi atau mata pancing cumi, dan beliau adalah Pak Noldi. Beliau juga expert dalam pembuatan mata pancing ini dan juga salah satu andalan dalam penangkapan cumi di Kelurahan Motok. Berikut ini tampilan perapihan secara sederhana ya, dengan menggunakan tang potong ini. Kurang lebih seperti ini bentuknya, nanti akan dirapikan lebih lanjut. Yang awalnya berbentuk seperti payung tadi yang terlipat ya. Ini kan orang perlu Pak, dia mesti ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Jadi ada beberapa ukuran toh. Iya. Ada ini Ya. Ini panjang batang stainless tadi setelah dilakukan pengukuran berkisar antara 6 sampai dengan 8 cm ya. Nah, ini
proses perapian yang cukup ini ya. Hanya profesional yang bisa dan sebaiknya melakukan ini, karena yang dilakukan semuanya menggunakan benda tajam ya. Memang seperti ini Pak ya, menggunakan pisau Pak ya, beda ya. Boleh pakai gurinda. Oh, oke. Sekali lagi jangan menggunakan pisau bagi yang memang belum terbiasa menggunakan. Proses berikutnya setelah rapi secara sederhana adalah pengikatan tali ya Pak. Pada bagian batang stainless tadi, bagian yang bagian yang di sini diikat dengan tali. Ini tali jahit Pak ya? Ya, jaga bagai jalan dah. Oh, berjalan. Talinya tali jahit kan, tali kain biasa ya. Kemudian diberi lem. Kalau di sini disebut sebagai lem Korea lah. Bisa juga menggunakan, kalau Alteco boleh Pak? Ya, proses berikutnya. Ya, Pak Rano sudah mulai mengeluarkan tadi yang saya sebut sebagai tabung, berbentuk tabung ya, dari kayu. Oh, rotan ya, maaf, rotan. Potong kurang lebih sekitar 7 cm. Panjang 7 cm. Ya, ini proses untuk membuat matanya ya. Dimasukkan. Setelah dimasukkan, berarti satu tabung ini satu ini Pak ya? Iya. Oh begitu. Nanti diberi dapat ini Pak. Oke. Supaya gampang mau ambil, Ya. gampang mau pegang. Ya, ini prosesnya kalau tampak lebih dari kejauhan. Ada dua. Ya, ini proses merapikan dan menghaluskan. Yang awal tadi dirapikan sementara dengan menggunakan tang potong. Kemudian dilakukan perapihan tahap yang kedua, dihaluskan sehingga berbentuk seperti ini, gelembung seperti ini, menggembung seperti ini. Dirapikan sehingga bentuknya lebih bagus. Proses pembuatan mata pancing atau sambi ini dilakukan secara manual satu persatu, sehingga perlu pemikiran dan inovasi agar pembuatan sambi atau mata pancing ini bisa dilakukan dengan lebih cepat dalam proses yang waktunya juga tidak terlalu lama. Ini menjadi PR bagi kita semuanya tentunya. Baik, berikutnya adalah meruncingkan masing-masing mata yang sudah dimasukkan ke dalam. Ya inilah, kalau bisa dipegang ini dibilang ini alat apa ya? Pegangan lah gitu. Diruncingkan dengan menggunakan gurinda. Kalau ini solusi yang lain selain menggunakan gurinda, menggunakan batu asah ya. Tetapi ya itu lambat betul yang disampaikan Pak Rano. Waktunya akan lama, akan cepat kalau menggunakan gurinda.
Permisi Pak. Nah ini yang sudah dirapikan oleh Pak Naldi. Cakep bentuknya ya, menggembung begini. Nah ini proses peruncingan secara manual menggunakan batu asah ya. Lebih lambat tentunya. Tapi bisa menjadi solusi ketika tidak mempunyai gurinda. Ya ini tadi sempat saya tanyakan menggunakan atau dipasang lilitan tali dari benang jahit. Ternyata fungsinya agar menahan timah ini tidak bergeser dari tempatnya. Nah ini prosesnya ini. Dililit dengan tali benang jahit ya, benang jahit. Beberapa kali lilitan, beberapa kali putaran. Ya, kemudian setelah itu diberikan lem. Kalau di sini disebut lem Korea ini ya. Mungkin karena berasal dari Korea atau ada tulisan Koreanya gitu. Nggak tahu ya Pak Nodi. Oke, ya. Ya, sekali lagi ini terlihat proses perapihan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah terbiasa ya, karena menggunakan benda tajam ini. Ya, ini meruncingkan satu persatu. Ya, setelah dilakukan peruncingan dengan gurinda ya seperti ini, mesin dilakukan finishing sepertinya Pak ya. Nah, finishing agar hasilnya lebih rapi dan lebih bagus menggunakan batu asah. Hasilnya pun juga akan lebih tajam gitu, lebih runcing. Satu persatu dilakukan finishing ulang sehingga hasilnya lebih rapi dan lebih tajam. Ya, berikutnya setelah runcing dan rapi dilepaskan dari batang rotan Pak ya. Dilepas dari batang rotan menggunakan tang, satu persatu dilepas. Oke. Ini yang sudah rapi, sudah runcing, terlihat runcing ya. Ini dilepaskan satu persatu oleh Pak Naldi. Harus berhati-hati karena salah satu ujungnya ini sudah runcing, sehingga kalau tidak hati-hati bisa melukai tangan. Sekali lagi, proses pengerjaan harus dilakukan secara hati-hati. Karena semua alat ini tajam ini. Betul, ya, menggunakan alat-alat yang memang berbahaya ya. Jangan meniru ya. Don't try this at home. Berikutnya adalah mata pancing yang sudah runcing tadi disatukan, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian Ini radium ini juga Pak. setelah dimasukkan atau dikumpulkan menjadi satu,
ditempelkan ya, diletakkan di sebuah batang stainless, kemudian diikat secara bersama-sama ya, ikat kuat, dijadikan satu. Perlu kehati-hatian karena bagian atas atau bagian yang nampak di luar ini cukup runcing, sehingga perlu kehati-hatian yang ekstra. Ini Pak, dari sana masuk di sini. Jadi disesuaikan dengan apa malnya sana. Oke. Proses berikutnya penggabungan antara kumpulan beberapa mata ini digabungkan dengan timah yang sudah terbentuk rapi, menggembung. Dilingkar dengan benang ini. Fungsinya benang itu apa Pak itu? Dicocokkan di situ tuh lubangnya itu. Oh, Pas tuh di sini. oh ya ya, oke. Pokoknya ada Biar tidak longgar ya. Karena batang stainlessnya ini ukurannya relatif kecil, sehingga harus diperbesar diameternya dengan menggunakan lilitan benang. Nah ini apa? Oh, seperti ini. Ya, ini terlihat lilitan benang untuk memperbesar diameter batang stainless. Nampak lebih besar ya diameternya. Ini juga lilitan benang untuk mengunci agar timah tidak bergeser ke atas maupun ke bawah. Yang nantinya ujung yang terdapat lilitan benang ini akan digabungkan dengan kumpulan mata yang sudah disiapkan oleh Pak Noldi. Ya, kita lihat proses membengkokkan mata demi mata. Jumlahnya 19 tadi Pak ya? iya. 19 mata ini. Ya, dibengkokkan. Dan luar biasanya batas membengkokkan itu hanya menggunakan jari atau kuku. Mentok di jari berarti sudah cukup sudut kebengkokannya. Sama apa ini? Ya, ini proses untuk pemasangan swivel atau kili-kili kalau di sini disebut. Kili-kili Ya, juga. kili-kili. Swivel. Yang digunakan adalah batang atau stainless yang sama dengan yang digunakan untuk pembuatan mata. Dibentuk ya, itu sebagai apa ya, cantolan sepertinya, cantolan dari kili-kili atau swivel, sekaligus berfungsi juga untuk menyambungkan atau menghubungkan tali senar dengan rangkaian mata pancing. Kili-kili. Nah, ini kili-kili yang digunakan, bukan kecil ya, walaupun kecil tapi kuat Pak ya. Iya kuat ini Pak. Kili-kili nomor berapa Pak? Iya, 8. Ini nomor 8 yang digunakan. Lalu ini Ya, dimasukkan ke dalam lubangnya dan ditali. Menggunakan benang jahit Pak ya. iya. Kalau menggunakan senar yang ukuran lebih kecil bisa nggak Pak? Bisa juga. Bisa juga ya. Tapi
lebih bagus ini nah. Lebih lentur Pak ya, lebih fleksibel di bentuk atau apa gitu. Jadi begitu. Karena bagus ini yang bagus di apa di lem. Ya betul. Di paten kalau di lem. Lebih rekat. Iya. Pemilihan benang jahit karena tadi yang sudah disampaikan Pak Rano, lebih mudah merekat di lem yang digunakan, kemudian lebih fleksibel ya dalam pemakaian. Nah ini penggunaan lem Korea itu untuk merekatkan. Terlihat ada batang yang sedikit menonjol, itu difungsikan untuk melilit tali tembaga ya. Iya. Ya, tali tembaga yang nantinya Umpan-umpan. ya menempel atau tempat penempelan umpan yang juga atau berbahan dari cumi juga. Ya ditumpulkan karena cukup runcing. Jangan sampai. Ya ini sudah terlihat rangkaian mata yang sudah mulai dibengkokkan. Ini dibengkokkan tahap pertama sepertinya Pak ya. Nanti akan dibengkokkan lagi ya. Setelah nanti tergabung dengan rangkaian yang sudah dibuat oleh Pak Rano, ini nanti akan dibengkokkan lebih ke bawah lagi Pak ya. Nah ini mengikatnya ini juga perlu teknik sendiri, tidak seperti mengikat tali jemuran. Nah, ini berbeda nih. Yang dilakukan Pak Rano adalah pemotongan dan pemasangan radium. Radium ini dijual bebas Pak ya? Iya. Oke. Fungsi dari radium adalah untuk memancarkan cahaya ketika berada di perairan. Dililit. Dililit seperti ini. Radiumnya ini tahan lama Pak, maksudnya tidak akan terlepas. Iya Pak, kan ini harus dilem tuh. Oh, berarti dilakukan Di double. 2 kali perekatan. Sudah mulai terlihat bentuknya, sudah mulai terbayang lah bentuknya. Mulai mendekati hasil akhir nantinya akan seperti ini. Ini dilakukan Pak Noldi pembuatan simpul ya. Ya ini setelah disatukan. Cuman dulu sama nonton dua. Jadi nanti rubah so ada bagaimana? Screen dulu itu. Baru. Ya ini bentuknya sudah mulai Bentuk terlihat. satu toh, baru ada bentuk yang kedua. Oke. Ini bentuk yang kedua Pak. Iya. Oke. Ini kan yang pertama. Model. Jadi ada yang model payung, prabola Model begitu. payung, ada yang model. Oh, ini Pokoknya banyak model. banyak narasumber di sini. Ya ini proses berikutnya adalah diturunkan lagi sehingga bentuknya Itu mau selesai kita. Ini masalah. satu persatu dibengkokkan. Ya proses berikutnya adalah kita lihat merapikan. Oh iya. Bengkoknya bagus itu ya. Jadi bentuknya dia agak masuk ke dalam. Masuk prabola. Iya. Supaya banyak dapat siaran. Iya. Oh betul. Ya biar katanya untuk biar dapat siaran banyak, Untung banyak. cumi-cuminya nonton, tangkap. Gitu
Itu maksudnya. Masuk akal juga. Bentuknya melengkung ke dalam. Ini, Pak. Sama aja. Sama. Yang penting runcing. Iya. Mungkin lebih tajam ke atas. Prosesnya. Dan luar biasanya alat yang dipakai beliau ini buatan sendiri. Bikin pancing sendiri. Ya, berarti seperti payung yang melengkung ke dalam, parabola. Sekali lagi dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa membuat sambi atau mata pancing ini, dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian karena runcing. Baik, ini hasil yang sudah jadi, ini yang sudah dibuat tadi. Nanti isi dulu. Ini bentuk yang pertama atau tipe yang pertama, rapi. Bagian ini swivel yang sudah terpasang tadi. Kemudian ini berfungsi untuk melilitkan tali tembaga yang akan digunakan untuk menempelkan umpan. Hasil tipe yang pertama ini atau bentuk yang pertama. Yang tipe yang kedua atau bentuk yang kedua, dia terlihat lebih membulat ya. Melengkung ke dalam. Ya, melengkung ke dalam, membulat begini, tampak seperti seperti parabola, Pak. Hasilnya rapi. Ini swivel yang sudah terpasang juga. Ada tonjolan batang untuk melilitkan tembaga dan umpan. Tinggal dipakai itu. Iya, betul. Langsung Bagus semua itu. Ini ada dua cumi. seperti ini. Tipe yang pertama dan ini tipe yang kedua. Hasilnya bagaimana? Sama. Semuanya mendapatkan hasil yang cukup bagus. Perbedaan di sini hanya berdasarkan kebiasaan para pengguna. Pak Rano, Pak Noldi maupun pembuat yang lainnya mengikuti selera para pemesan. Bisa dibuat tipe yang pertama maupun bisa dibuat tipe yang kedua. Terima kasih.